tidak hanya membakar tembakau, tapi juga membakar waktu yang seharusnya kamu habiskan bersama mereka yang mencintaimu. Kampung bebas asap rokok di kota Solo dinilai dapat mendorong terciptanya ekosistem baru yang lebih sehat. Seperti salah satunya di Kelurahan Jebres, khususnya di Taman Cerdas. Pemerintah kelurahan setempat pun mengacu pada perda terkait area yang dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan maupun mempromosikan produk tembakau. Bahkan untuk memastikan tidak adanya rokok di kawasan taman tersebut, petugas keamanan secara berkala melakukan sidak keliling. Kami sudah menerapkan aturan sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2019. Untuk di Taman Cerdas kami bebas benar asap rokok. Jadi kami selalu mengimbau dan mengawasi untuk setiap anak, remaja atau orang dewasa yang masuk di kawasan Taman Cerdas Soekarno-Hatta untuk benar-benar tidak merokok, bebas dari asap rokok, entah apapun itu bentuk rokoknya. Mau rokok elektrik, mau rokok biasa, kami tidak perbolehkan. Dan dalam hal ini kami selalu mengadakan patroli khususnya untuk security di Taman Cerdas. Upaya pemerintah menciptakan lingkungan sehat tersebut mendapat dukungan dari warga. Bahkan warga merawat tanaman hidroponik di kawasan tersebut, salah satunya untuk mengurangi polusi udara. Yo sangat mendukung karena kan Taman Cerdas kan sebagai ruang lingkup publik ya, yang otomatis tuh di sini tuh banyak anak-anak yang berkunjung, terus mahasiswa dan sebagainya. Kalau apa itu ada orang merokok kan ya mengganggu anak-anak gitu asapnya. Kalau untuk kawasan bebas asap rokok dari kami dari warga itu sangat mendukung. Upaya memperbanyak kawasan bebas asap rokok ini juga berkolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk Yayasan KK. Yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak menekankan pada dana anggaran yang diberikan Pemkot Surakarta untuk menciptakan kawasan bebas asap rokok. Salah satunya kampung bebas asap rokok. Jadi sekarang kita punya PR dengan Dinas Kesehatan bagaimana keberlanjutan dari kampung bebas asap rokok itu sendiri gitu ya, di mana memang bagaimana itu menjadi miliknya dari kelurahan gitu ya, bagaimana nanti ada anggaran yang ditujukan untuk kampung bebas asap rokok itu sendiri. Seperti itu. Saat ini, kampung-kampung bebas asap rokok juga terus menjamur di kota Solo. Tidak hanya melarang perokok aktif, tapi juga segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan rokok seperti berjualan rokok. Rizky Budi Pratama, RBTV. Dengan Bapak siapa? Bapak Iki. Saya izin mengajukan pertanyaan nih Pak. Silakan. Apa langkah nyata yang Bapak akan lakukan setelah ditemukan hampir 100 bentuk rokok di Taman Cerdas yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok? Terima kasih kami dari pemerintah Kota Surakarta khususnya di Kelurahan Belingan. Himbauan dari wali kota ya di Taman Cerdas atau ruang terbuka ya, dikhususkan seluruh kota Surakarta. Memang ada tempat-tempat khusus yang harus diwajibkan untuk merokok. Ada maksudnya spot untuk boleh merokok dan tidak boleh merokok. Masalah untuk merokok ini di Taman Cerdas, misalnya ada orang yang merokok ya, atau anak-anak atau orang dewasa, ya intinya di wilayah Taman Cerdas kalau ada yang merokok, kami ada petugas khusus di Taman Cerdas, pertama petugas itu Atrimas, Atrimas dari Kelurahan Belingan. Kami menginstruksikan ke Linmas untuk barang siapa warga yang merokok di lingkungan Taman Cerdas, kami menghimbau
tidak boleh merokok. Dan apabila ditemukan ulang-ulang terus, kami menegur secara lesan, dan kedua secara administrasi, dan bisa dilanjutkan Satpol PP yang lebih tinggi, maksudnya di wilayah Kuningan di semuanya menghimbau aja, tapi kalau sudah berkali-kali harus diatur, ada tindakan lagi khusus. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan selanjutnya, mengapa aturan tentang kawasan tanpa rokok masih sulit ditegakkan walaupun sudah berjalan cukup lama? Itu tergantung ya, tergantung pimpinan juga, tergantung kesadaran masyarakat juga. Kalau pimpinan tegas, pasti masyarakat akan berpikir. Kalau misalnya kurang tegas, orang akan menganggapkan ini ada petugas terus tekanan, terus kucing-kucingan, dan kita memang harus tegas sebagai aparatur negara atau penegak yang tidak membolehkan karena itu memang kewajiban pemerintah. Kalau masyarakat kurang berjalannya tegas atau tidak tegas, pada intinya itu peraturan dibutuhkan, tapi masalah tidak tegas itu ya balik lagi ke pimpinan ada supaya masyarakat kalau masalah ya ada administrasinya juga, ada hukumannya. Sebenarnya hukumnya harus berjalan, memang harus namanya ya, memang harus tegas, memang harus berjalan. Ada peraturan yang perlu ditindaklanjuti dan perlu dilaksanakan. Memang masalah juga kalau kita tegas juga terlalu tegas ya masyarakat. Masyarakat itu bermacam-macam ya, ada yang enak, ada yang enggak, ada yang merespon, ada yang memang serba salah, tapi itu ya pada dasarnya pimpinan kita harus peraturan itu harus ditegakkan dan sanksi-sanksi harus dijalankan supaya masyarakat senang dengan lancar dan tidak akan mengulangi lagi, dan tidak ada sembarang lagi buang puntung rokok seperti Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya, siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan aturan kawasan tanpa rokok di taman tersebut? Pada dasarnya yang bertanggung jawab ini ya sebenarnya di wilayah masing-masing, dan itu instruksi dari pemerintah pusat, pemerintah yang memberi kebijakan masalah peraturan. Ya, dari kelurahan Gilingan kami memang sudah bekerja untuk mengimbau masyarakat tidak merokok di tempat umum, ya. Terutama di dunia, dan untuk instruksi juga ya. Baik, selanjutnya, bagaimana saja taman yang sering terjadi pelanggaran dan bagaimana pengawasannya selama ini? Yang sering terjadi pelanggaran itu di wilayah kelurahan Gilingan yang sering paling untuk taman cerdas tuh jarang, tapi agak lingkungan itu masih jadi sering kali salah parkir itu kan banyak parkir ya, dan warganya kan bisa-bisaan terus lapar dan di situ kelurahan Gilingan ya. Kalau cerdas jarang sih, jarang untuk karena dana ini kan dia sibuk dengan latih gitu itu Kapan akan dilakukan evaluasi dan tindakan terhadap pelanggaran aturan di kawasan
Nah, itu udah apa? termasuk jika dilakukan oleh petugas taman. Enggak, kemarin kan diminta. Untuk penindakan Kalau nggak kamu puasa dan notaris. Dan daripada kami kami atau himbauan dari petugas kami memang kami harus tegas, harus kasih sanksi ya untuk warga yang kasih sanksi atur. Karena itu mau hadir. Kelurahan, nama baik kelurahan juga dan nama baik kota Semarang. Warga itu memang harus sadar dikasih hukuman atau nggak dikasih sanksi Kalau enggak pakai warga dan sendiri uang untuk merokok karena memang si warga kita kan banyak sekali merokok ya. Salah satu dari kemarin ini satu Kasih tahu dan airnya susah ya, tapi untuk memang harus kita karena kepentingan semua warga dan semua warga kota Solo. Lalu, bagaimana cara Bapak bekerjasama dengan pemerintah kota dan petugas terkait agar taman benar-benar bebas dari asap rokok? Kami dari Ruang Hilian bekerjasama dari Pemkot sudah memberikan himbauan atau pamflet untuk supaya masyarakat biar tahu ini kawasan dilarang merokok. Ada kode-kode atau pamflet-pamflet yang sudah terpasang di Taman Cerdas supaya warga tahu. Kerjasama kami selalu koordinasi wali kota. Nanti tak Maaf sebelumnya Pak, Niki dengan Bapak siapa nih? Saya Pak Giarto. Bapak Niki memiliki selaku nopo? Saya di sini selaku petugas rumah ya, untuk warga di sini jaga tiket pagi. Kita memiliki izin ngasih pertanyaan Pak tentang pencemaran puntung rokok tengah area taman. Katanya kan dulu juga ada berita bahwa di sini ada pencemaran puntung rokok. Jadi kita mau wawancara Bapak. Gini Mas ya, kalau dikatakan pencemaran itu, kalau pencemaran puntung rokok itu dulu itu memang ada ya, karena berbarengan dengan adanya berbagai macam kegiatan. Pas waktu itu mungkin terekspos pada hari Minggu, Rame-ramenya? iya, rame-ramenya kan hari Minggu, kebetulan ada banyak kegiatan, jadi petugas di sini juga tidak bisa mengawasi satu persatu. Kemudian sebetulnya sudah ada sih untuk Tulisan peringatan di beberapa subtitik, dan setiap petugas juga sudah memberikan arahan bila mana ada yang merokok kita suruh matikan, ya, kalau ada yang merokok. Tapi kebanyakan puntung rokok itu pas waktu kejadiannya itu pas waktu itu, ya. Nah, berhubung sudah terekspos, dan itu memang juga dari kesalahan dari pihak satu, dari pihak kita sendiri. Nah, kita juga minta maaf kepada rame bahwasanya di wilayah Taman Cerdas harusnya memang harus steril, karena soalnya untuk lingkungan anak-anak. Ya, satu untuk lingkungan pendidikan juga, keduanya instansi pemerintahan, yang ketiga untuk lingkungan fasilitas umum, ya. Dan ini sudah ada perdanya. Kemudian semenjak dari itu kita berusaha untuk meminimalisir, dan alhamdulillah sekarang sudah berkurang, sudah jarang Pak. Karena kebanyakan dari petugas sendiri juga sudah mewanti-wanti dengan para pengunjung di sini untuk tidak membuang puntung rokok ataupun membuang merokok di sini, karena sudah ada larangan, ya.
Demikian Mas Mir. Ulang pertanyaan Mbak. Apa yang biasanya Bapak lakukan jika melihat pengunjung merokok di area Taman Cerdas yang termasuk kawasan tanpa rokok, Pak? Nah, terkait dengan pengunjung di Taman Cerdas yang merokok, itu kita sudah menegur. Tiap kali kita tegur, baik itu anak-anak yang notabene ya menjauh, yang bening lah istilahnya. Nah itu sudah kita tegur semua. Kemudian untuk yang dewasa sudah kita tegur. Kemudian kalau ada yang merokok, kita arahkan ke luar lingkungan. Monggo silakan, kalau mau merokok monggo silakan, tapi di luar lingkungan Taman Cerdas. Demikian. Pernyataan itu kan, Pak, menurut Bapak, kenapa masih banyak pengunjung yang merokok di area Taman Cerdas walaupun sudah ada peringatannya dulu? Ya karena, mohon maaf, dari mereka sendiri juga tidak ada kesadaran. Kesadaran masyarakatnya kurang. Ya, masyarakatnya kurang. Jadi mohon izin, untuk kesadaran itu memang dari diri pribadi masing-masing ya. Jadi misalkan kalau kesadaran itu ditanamkan sejak dini, itu mungkin beda ceritanya. Itu dari keluarga sendiri ya. Walaupun Bapak sudah mengingatkan, tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Iya, dulu pribadi masing-masing, karena dulu pernah kita sempat mau ribut gara-gara pengunjung yang merokok. Dan kemudian ditegur, ngomongnya sak penake. Ngomongnya ya iki rokok-rokok kudu, aku cukup-cukup di. Nah, itu loh. Itu seringnya seperti itu. Iya, Pak. Nah, apalagi di sini ada fasilitas bebas gratis kan. Nah, mereka juga seenaknya aja, wes jajanan, terus pakai karung rokok. Nah, tapi mayoritas yang di sini itu kebanyakan dari dulu ya, itu kebanyakan yang usia di atas 20-an gitu. Lanjut, Iya. Di sekitar Taman Cerdas Belingan ini, itu yang paling sering kejadian itu yang merokok itu di mana ya, Pak? Kayak aku pernah lihat ada yang merokok waktu itu. Itu paling sering di situ apa ada di area tadi? Kalau untuk merokok, area untuk kebanyakan yang merokok itu kebanyakan malah di pendopo. Pendopo itu ya, Pak? Iya. Itu karena di situ kan tempatnya lebih santai. Pelecehan. Iya. Kadang dia tiduran sambil merokok kan nggak kelihatan. Akan tapi kita juga tetap keliling, kita mantau, kita lihat, dan dari sendiri tidak kelihatan sebetulnya. Kita juga monitoring dari sendiri. Bila mana ada yang merokok, kita langsung jalan, kita langsung tindak pidana nggak, Pak? Ya itu hanya persuasif. Soalnya kalau Linmas itu nggak ada wewenang. Kita bukan penegak, kita bukan eksekusi, kita hanya sekedar menghimbau dan hanya bisa memberikan laporan kepada atasan. Biar atasan yang nantinya menindaklanjuti ya, Pak? Tindak-lanjutnya bagaimana? Kalau Linmas seperti itu. Jadi Linmas ini ingin tahu, bukan eksekutor. Eksekutor yang punya kuasa di atas. Ya, semacam satpol pp. Dia kan penegak perda. Kalau untuk sewu, untuk merokok di muka umum itu kan maksudnya kan juga perda, peraturan daerah. Jadi bukan tidak pidana. Jadi tadi kan Bapak bilang di area pendopo itu sering banyak yang merokok. Nah itu di situ juga kelihatannya banyak anak-anak kecil gitu. Itu biasanya perokoknya tuh dibawa ke luar atau disuruh matikan rokoknya? Kalau dia baru non-sewu dari masih kalau untuk yang pendopo kan kita suruh matikan, nanti kita usir, kita suruh pindah ke tempat yang lain. Jadi di dalam area sini tetap kita suruh pindah ke
larang nih Pak. Ya. Kalau masih mau merokok silahkan di luar area. Tapi kalau masih mau menikmati di sini, masih ingin di sini, rokoknya dimatikan. Selanjutnya bagaimana cara Bapak menegur perokok agar tetap sopan tetapi tegas Pak? Untuk menegur para perokok, ya mohon izin ya, kita juga secara humanis ya, kita tegur secara baik-baik. Ya sini mohon maaf Pak, di sini area instansi pemerintahan satu, kedua di sini area untuk pendidikan dari anak-anak, namanya juga taman cerdas. Makanya itu juga untuk fasilitas umum banyak yang pakai, mohon maaf kalau mau merokok matikan dulu. Jadi kita tetap secara namanya seperti itu. Jadi tidak mungkin kita menegur secara selain bentak-bentak enggak. Jadi kita tegur secara total. Enggak takutnya nanti malah makin jarak melawan. Jarak. Iya, jarak melawan. Nah, dalam artian jarak begini. Pas disengaja terus. Iya, besoknya juga disengaja. Ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus tahu ya, kalau orang Jawa itu mati nenek dulu di pangku, Mas. Dalam adat Jawa, itu nek wedok digawe pakai bu, dia tetap istik. Makanya seperti itu. Unggah-unggahnya seperti itu. Tapi kebanyakan mungkin anak-anak sekarang tuh jenenge unggah-ungguh sekali, reneng. Nah, sopan santun kadang sekali. Kadang liwat ning ngarepe wong tuwa ya laku lain. Biasanya kan dulu kan lain, dulu kan nunjukkan kepala, Bukan Pak, ya. yang rian gitu. Sebetulnya dari pribadi masing-masing sih Mas, kesadaran masing-masing. Cara didik orang tua itu Pak. Sebetulnya nggak seperti itu. Di sekolah pun juga sebenarnya diajarkan juga. Ya cuman yang dulu muatan lokal itu sebenarnya belajar. Sekarang muatan lokal malah Hilangkan ya. kurang. Bahkan dari bahasa Jawa sendiri, dari adat dari tradisi Jawa sendiri juga hilang. Dulu ada pelajaran budi pekerti. Dulu waktu saya masih sekolah, terus diganti PPKN, PMP pelajarannya. Habis PMP diganti PPKN. Sampai sekarang kan Pendidikan Pancasila ini Pak. nah kan Kalian kan dipekerti. dipekerti Mas. Dan Mas itu mencakup semuanya. Budi pekerti itu. Jadi etika dalam ada jenengan, terus setelah jenengan sopan santun jenengan itu dijabarkan di termasuk dalam penjabaran ke-47 Pancasila itu. Moral-moral Pancasila itu sudah tercantum. Ya pun Pak, matur suwun ya Pak. Mohon kita dengan diwawancari sama kita. Bila mana kita ada penyampaian salah, kita juga minta maaf kepada teman-teman, kepada adik-adik, juga kepada khalayak umum, bahwa kita juga akan berusaha untuk di fasilitas umum di wilayah Taman Cerdas di sini akan kita upayakan untuk bebas kawasan asap rokok. Kawasan bebas asap rokok. Kita mendukung itu Pak. Ya, karena di wilayah kelurahan Bidikan sendiri juga sudah digalakkan kawasan tanpa asap rokok, juga kampung bebas asap rokok. Itu sudah 21 RW. Pun menerapkan kebijakan kawasan bebas asap rokok. Karena kalau misalkan ada bapak-bapak sendiri yang mau merokok, ada di tempat tertentu. Jadi ada tempatnya khusus buat yang merokok ya Pak. Ya namanya juga Pak Gendut. Papan Kagem Hidup. Namanya Pak Gendut. Jadi kon enten Ya. ini.
Jadi di tempat umum tempat yang jauh dari anak. Mungkin matur suwun Jadi kami siap. Bicara lagi. Kesimpulan dari video tersebut adalah puntung rokok yang dibuang di Taman Cerdas Gilingan menunjukkan kurangnya sikap terhadap kepedulian tentang lingkungan. Karena itu, semua pengunjung perlu sadar untuk menjaga kebersihan agar taman tetap nyaman dan indah. Terima kasih.